Hai semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Wah, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu. Kenapa? Karena kayaknya kadang hujan, kadang panas, itu bisa bikin kita sakit. Dan kebetulan saya pribadi juga agak kurang enak badan, tapi nggak apa-apa. Saya akan berikan yang terbaik nih buat teman-teman hari ini. Dan kali ini kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu MI. Wah, menarik banget pokoknya hari ini bakalan ngomong salah satu produk dari Bahana. Kira-kira produknya apa? Kita nanti langsung tanya ya dengan narasumbernya. Narasumber kali ini bernama Kak Jason Bartolomeus. Dengan tema kali ini yaitu menyambut bulan Ramadan berkah bersama Bahana Mes Syariah. Nah, kira-kira nih dalemannya apa aja nih soal produk reksadana yang bakal dibahas. Kita langsung invite aja ya narasumbernya. Sebentar ya teman-teman. Kita invite Kak Jason-nya mana nih? Ya, Halo. halo Mas Ilham. Ya, halo. Selamat sore Kak Mas. Jason dan juga Sobat Bahana. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Sehat? Sehat, Mas? Nyamin semuanya sore Sobat Bahana. Sehat dong, Mas Ilham. Mas Ilham gimana? Sehat? Agak sedikit keganggu tapi ya insya Allah lah sehat lah ke depannya. Nah, buat Sama sih. teman-teman, iya buat teman-teman ini semoga sehat selalu karena memang kadang pagi lagi panas banget, Ya, sorenya hujan gitu kan. Apalagi di akhir ya weekend ya, besoknya libur ya kan teman-teman. Jadi betul, betul. kita pastiin nih buat yang masih pada di kantor kurang lebih 1 jam ke depan lah ya pulang ke rumah masing-masing. Dan buat teman-teman yang menonton IG Live kali ini kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu manajer investasi yaitu Bahana. Kita bakalan ngomongin sesuatu dan temanya itu menyambut bulan Ramadan berkah bersama Bahana Mes Syariah. Nah, dari tadi kan apakah sudah siap nih Kak Jason untuk berkolaborasi sore ini? Kita bakalan sharing-sharing mengenai salah satu produk dari Bahana. Ya, siap pastinya Mas Ilham. Oke, siap. Nah, buat teman-teman nih sekarang ya, ada baiknya sebelum dimulai coba lihat sekitarnya dulu, ada nggak kira-kira notebook atau di laptop atau catatan? Karena kolaborasi hari ini bakalan bisa memberikan insight dan juga bisa apa ya menjadikan pertimbangan untuk kita dalam berinvestasi ke depannya. So, tadi kan saya sempat mention nih tentang MI, manajer investasi, Bahana, dan sebagainya macamnya. Nah, Kak Jason, untuk pertanyaan pertama, mungkin sebagian besar teman-teman di G-Live ini sudah tahu Bahana itu seperti apa, dan mungkin ada sebagian yang belum tahu nih. Kalau boleh tahu, sebenarnya Bahana TCW Investment Management itu perusahaan apa sih, Kak? Oke. Jadi Bahana itu kami ini adalah manajer investasi atau aset management yang joint venture atau blasteran. Jadi waktu itu di IG Live kita sebelumnya aku sempat jelasin juga Mas Ilham, ibaratnya kalau di dunia artis itu Bahana kita kayak Cinta Lauranya atau Sofia Lajubanya karena kita blasteran nih. Itu ada yang dari Amerika sama ada yang dari lokal Indonesianya. Nah kebetulan ownership Bahana itu kami 60% under BUMN dan 40% under salah satu aset manajemen dari Amerika yaitu TCW atau kepanjangannya adalah Trust Company of the West. Itulah kenapa nama kami disebut sebagai Bahana TCW Investment Management. Nah, kebetulan per 2020 kemarin, holding kami PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi holding dari sektor bisnis asuransi dan reasuransi BUMN. Sehingga namanya di-rebranding menjadi IFG atau Indonesia Financial Group. Nah, dari holdingisasi itu akhirnya kami Bahana Group, ada Bahana TCW, Bahana Sekuritas, dan sebagainya, menjadi sister company dengan beberapa asuransi BUMN, such as Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, dan Jasindo. Nah, untuk dana kelolaan sendiri, Mas Ilham, kita ini per Januari 2024 sudah mengelola sekitar 56 triliun rupiah. Dengan rata-rata pertumbuhannya CAGR itu kita sempat tarik sekitar 15%-an setiap tahunnya. Dan untuk dana kelolaan reksadana saja, I'm proud to say bahwa Bahana we are still the biggest asset management di Indonesia. Dengan total dana kelolaan reksadana sekitar 47,5 triliun. Jadi ibaratnya kalau bisa ditanya nih dari 83 M yang ada di Indonesia, top leadernya siapa? Itu adalah Bahana gitu. Atau sekitar bisa dibilang market share kami itu sekitar 9%-an lah dari 83 MI di Indonesia. Dan kebetulan
bahannya juga kami ini sudah 29 tahun ada di industri. Hmm. Jadi berbagai macam krisis Mas Ilham seperti krisis 2008, krisis 98, krisis 2020 kemarin, kami berhasil melewati itu semua dengan terus mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan. Wah, Gitu. wah, keren banget Bahana. Jadi teman-teman, Bahana TCW adalah manajer investasi. Sebenarnya manajer investasi di dalam reksadana itu apa sih? Oke, kita sedikit-sedikit cerita tentang analogi reksadana. Ini menurut point of view saya ya. Jadi reksadana adalah sebuah wadah yang di dalamnya banyak dana-dana investor nih teman-teman. Kalau misalnya investasi reksadana nih masuk wadah ini nih. Nah, kemudian dananya bakalan diapain? Dananya bakalan dikelola oleh pihak yang bernama manajer investasi dan setelah itu diinvestasikan kembali dan ke berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi dan juga saham. Mungkin teman-teman semua yang ingat ketika saya berkolaborasi dengan Mas Jason kita sedang ngomongin rujak ya, rujak dan juga tipe-tipe pedes enggaknya gitu. Nah, tapi kita bakalan sharing lebih lanjut ya, Mas Jason bakalan sharing lebih lanjut mengenai Bahana Mes Syariah Fund kelas G. Tapi sebelum itu, ya sebelum ke sana kita pengen tahu kan, masuk bulan Ramadan. Terus kurang lebih market outlook-nya deh di 2024 seperti apa dan khususnya mau memasuki bulan Ramadan ini kayak gimana? Oke. Jadi kalau market mungkin biar lebih enak didengarnya, aku coba bagi dari sisi global sama domestik dulu kali Mas Ilham ya. Kalau dari sisi global kita melihat kembali lagi yang jadi topik utama yang paling hangat di market itu adalah Fed rate akan menurunkan Fed rate akan diturunkan atau the Fed akan menurunkan suku bunga. Itu mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, the Fed itu siapa? The Fed itu adalah bank sentralnya Amerika. Nah, kalau kita lihat, mungkin 2022, 2023 itu adalah timingnya untuk kenaikan suku bunga ya, kalau kita perhatiin ya. Dari sisi suku bunga Amerika pun atau Fed rate biasa disebutnya udah naik dari 0,25% sampai sekarang 5,5%. Itu kenaikan yang paling agresif selama 40 tahun terakhir. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi kondisi Amerika ternyata udah lebih better dibandingkan 2022 dan juga dari sisi inflasinya sudah lebih stabil, sebelumnya sempat 9%-an, sekarang udah di 3%, 3,1%. Dan dari sisi unemployment rate-nya juga udah mulai lebih better juga ya, sekarang 3,7%. Sekarang sih udah timingnya dari sisi The Fed untuk bisa mulai mengembalikan suku bunganya ke tahap yang lebih rendah lagi atau diturunkan lagi gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah awal itu sempat Mas Ilham ya, di awal tahun itu market itu terlalu agresif terhadap ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga. Awalnya market expect penurunan suku bunga itu bisa sampai 6 atau 7 kali, atau ibaratnya berarti dari sekitar 5,5%, turunnya itu sampai ke 4%, atau ke 3,75%. Nah, tapi dari situ The Fed itu ternyata mereka nggak mau terlalu agresif nih, mereka mau pelan-pelan aja turunin suku bunganya. Yaitu mungkin sekitar 3-4 kali di tahun 2024 ini. Nah, itu kan ada ketidaksinkronan tuh, Mas Ilham tuh, antara view-nya market sama view-nya The Fed. Nah, dari situ solusinya makanya di awal tahun kemarin, The Fed ini mereka mengeluarkan statement yang lebih hawkish. Atau statement yang memang bisa menyesuaikan view market untuk bisa disamakan dengan view-nya The Fed. Dinaikin, yang tadinya ekspektasinya rate cut 6-7 kali, mereka sesuaikan jadi cuma 3-4 kali. Nah, beberapa statement yang dikeluarkan The Fed yang paling kelihatan itu adalah The Fed ini mereka menunda penurunan suku bunga yang tadinya diekspektasikan akan dilakukan di bulan Maret, dimundur sampai diekspektasikan sekitar bulan Mei atau Juni. Gitu. Nah, dari situ akhirnya marketnya sekarang udah mulai adjust nih, udah mulai menyesuaikan dengan view-nya The Fed. Gitu. Nah, mungkin next-nya kalau dari sisi global, kalau kita lihat selain dari suku bunga, ini sih kita bisa melihat sebenarnya ada terjadinya potensi terjadinya disinflasi. Apa penyebabnya? Pasti tidak lain tidak bukan adalah geopolitik. Karena geopolitik kita ini yang terjadi di Timur Tengah, ini pasti berpengaruh terhadap supply chain atau distribusi barang-barang yang ada di global. Karena segala macam pengiriman itu pasti banyak yang lewat Timur Tengah. Contohnya melalui terusan Suez atau Suez Canal. Nah, kebetulan Suez Canal itu di sebelah kanannya adalah Israel dan Palestina, Mas Ilham. Dan di Suez Canal tembus-tembus ada di nama daerahnya Bab al-Mandab. Itu sebelah kanannya adalah Yaman. Nah, kondisinya sekarang Israel Palestina lagi perang. Yaman juga ikut membantu Israel Palestina melalui organisasinya itu Houthi untuk mensupport Palestina dengan cara mereka mengganggu kapal-kapal yang berusaha lewat di Bab al-Mandab dan di Suez Canal. Itu sehingga kapal-kapal logistik
yang biasanya lewat situ untuk pengiriman dari Asia ke Eropa atau Eropa ke Asia itu terganggu. Mereka nggak berani lewat situ karena takut diganggui oleh Houthi ini. Iya. Sehingga mereka harus mengubah rute mereka yang tadinya melewati Suez Canal harus kembali memutari benua Iya. Afrika supaya mereka bisa tetap menjalankan pengiriman tersebut. Nah, dari situ impact-nya apa? Impact-nya pertama, shipping cost itu naik 50-100%. Yang kedua, waktu pengirimannya juga naik. Yang tadinya mungkin cukup 2 minggu, 3 minggu, sekarang bisa sampai 1 bulan lebih. Nah, itu yang jadi potensi bisa terjadinya disinflasi atau kenaikan harga barang-barang di tengah kondisi perekonomian sekarang yang memang lagi melambat. Dan juga minyak pun berpotensi naik harganya karena ya kembali lagi dengan terusan Suez itu diganggui atau banyak kapal-kapal yang nggak benar lewat situ, mereka jadi harus pengiriman minyak yang di Timur Tengah seperti di Arab, di Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, mereka juga harus memutari benua Afrika untuk bisa mengirim minyak mereka ke Eropa. Sehingga suplai minyak yang tadinya udah sempat dibatasi oleh OPEC terganggu juga akibat itu gitu. Makanya sekarang harga minyak naik. Kalau kita lihat harga bahan bakar kita itu udah mulai naik nih, kecuali Pertamina yang so far belum naik, tapi yang lain ini udah mulai pada naik tuh, kayak BP, Vivo, Shell udah pada naik gitu. Nah, itu mungkin untuk kondisi globalnya. Kalau untuk kondisi Indonesianya juga kita pertama pasti mau bahas juga soal suku bunga Indonesia. Tadi kita sempat bahas soal suku bunga Amerika, sekarang kita bahas Indonesia. Kalau suku bunga Indonesia kapan diprediksi akan turun, kita pasti expect nggak akan jauh-jauh dari suku bunga Amerika. Kalau suku bunga Amerika turun, Indonesia juga pasti kita akan menyesuaikan. Karena posisinya sekarang, suku bunga kita ini agak stuck, Mas Ilham. Kalau misalnya kita naikin lagi suku bunga Indonesia yang sekarang di 6%, dinaikin lagi, sekarang perekonomian kita ini udah agak terhambat akibat suku bunga kita tinggi. Teman-teman semua pasti lebih prefer untuk menabung kan, lihat suku bunga tinggi dibandingkan harus belanja. Nah, tapi kalau misalnya suku bunga kita diturunkan supaya untuk mendorong konsumsi masyarakat, itu kita katakan sama Fed rate yang di 5,5%. Gitu. Jadi akibatnya kalau kita turunin suku bunga kecepatan, malah jadi rupiah kita melemah, bisa jadi ke 16.000 lebih gitu. Makanya sekarang suku bunga kita udah mulai stuck, gimana tinggal gilirannya pemerintah untuk bisa mensupport ekonomi kita. Makanya dari akhir tahun banyak sekali subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah seperti BLT, subsidi rumah dikasih free PPN, lalu juga dikasih free administratif, terus juga support seperti subsidi yang lebih besar lagi untuk EV, beras juga ada. Jadi banyak sekali emang sekarang dari sisi pemerintah yang mulai nge-support ekonomi kita. Udah bukan dari kebijakan moneter dari BI lagi, tapi mulai masuk ke kebijakan fiskal dari pemerintah. Gitu. Nah, dan impact-nya apa buat kelas aset kita untuk saham, untuk obligasi? Sebenarnya kalau kita lihat saat ini, kita melihat obligasi ini lebih better dibandingkan saham. Bukan memang dari sisi potensi imbal hasilnya. Karena sebenarnya kalau bahannya sendiri kita melihat tahun 2024 baik itu saham sama obligasi bagus. Cuma kalau kita lihat dari sisi resiko terhadap imbal hasilnya atau risk to return-nya, obligasi ini bisa dibilang lebih low risk. Karena kalau saham kan dia sentimen globalnya banyak banget ya. Apalagi tadi potensi terjadi disinflasi, geopolitik, dan sebagainya. Kalau obligasi kan nggak gitu terpengaruh lah ya sama sentimen-sentimen seperti itu, Mas Ilham. Makanya kita lihat obligasi ini sepertinya jauh lebih safe dibandingkan saham untuk kondisi sekarang. Jadi kalau buat teman-teman yang mau invest, pilihannya di mana? Kalau dari saran dariku sih, memang better kita coba memperbanyak portofolio di obligasi dulu dengan melihat kondisi seperti saat ini, gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Ilham. Terima kasih Kak Jason. Nah mungkin Kak Jason bisa sharing lagi nih. Tadi kan sempat bilang kalau misalnya The Fed mengevaluasi kembali untuk penurunan suku bunga. Emang mungkin ada yang bertanya juga. Emang kalau suku bunga diturunin, efeknya sama obligasi itu apa ya Kak ya? Oke. Jadi teman-teman mesti tahu ini efeknya suku bunga terhadap obligasi itu seperti apa. Jadi ibaratnya gini, kalau yang perlu diingat dulu ya, kalau misalnya suku bunga turun, harga pasar obligasi naik. Begitupun sebaliknya, kalau suku bunga naik, harga pasar obligasi turun. Logiknya gini, misalnya sebuah obligasi kuponnya itu 6%. Terus sekarang suku bunganya BI itu kan 6%. Nah, kalau misalnya nanti BI menurunkan suku bunga, misalnya jadi ke 5,5% atau ke 5% deh, kita ambil 4 kali gitu. Jadi sebesar 1%. Suku bunga BI 5%, obligasi kuponnya masih 6%, kan berarti kupon obligasi itu masih punya spread lebih besar dibandingkan suku bunga. Jadi lebih premium lah. Tingkat kuponnya si obligasi itu. Makanya biasa harga pasar naik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dengan kondisi tadi,
suku bunga kita 6%, kupon obligasinya 6%, terus BI menaikkan suku bunga ke 7%, itu kan berarti kupon obligasinya ini kalah dibandingkan suku bunga BI. Gitu. Jadi nggak gitu menarik kan, makanya harganya turun. Gitu. Itu simpelnya kenapa suku bunga itu punya pengaruh yang cukup menarik atau cukup penting juga terhadap pasar obligasi kita. Gitu. Nah, tadi menghubung Kak Jason bilang bahwa memang saat ini obligasi bisa menjadi salah satu pertimbangan ya Kak untuk berinvestasi, karena once ketika The Fed menurunkan tingkat suku bunganya atau memangkas suku bunga, itu juga bisa berpotensi berdampak pada aset obligasi reksadana pada obligasi nih teman-teman. So, sekarang kita bakalan ngomongin produk reksadana dari Bahana Syariah Fund kelas G. Nah, sambil buka aplikasi, boleh banget loh teman-teman untuk melihat coba Bahana Syariah Fund kelas G. Karena memang sudah mau mulai memasuki bulan Ramadan, kita paling seru ngomongin soal produk syariah. Ya, nah, ngomongin soal Bahana Syariah Fund kelas G, kalau boleh tahu, ini reksadana jenis apa dan strateginya seperti apa Kak Jason? Oke. Jadi Bahana Syariah Fund kelas G ini adalah sebuah reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi yang memang berinvestasi, mayoritas portofolionya itu di obligasi. Nah, tapi untuk pembedanya, Bahana ini kita investnya ini, porsi obligasinya ini full di obligasi pemerintah yang syariah atau SBSN. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh isinya, top 10 portofolionya, itu isinya kebanyakan PBS atau Project Based Sukuk pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah punya project-project yang tidak ada unsur-unsur non syariahnya, itu pemerintah bisa melakukan pendanaan melalui PBS atau Project Based Sukuk. Itu Project Based Sukuk itu jadi salah satu obligasi pemerintah yang syariah. Nah, kebetulan untuk Bahana Mes ini kita isinya full di Project Based Sukuk, dan untuk strateginya kita ini set supaya durasi dari portofolionya itu bisa dibilang mid to long. Jadi menengah menuju ke arah panjang, mungkin sekitar ibaratnya 6-7 tahunan lah, itu di range gitulah, tergantung kondisi marketnya biasanya kita sesuaikan. Nah, dengan strategi seperti itu, kita ini mau dari sisi investor sendiri bisa menjadikan Bahana Syariah Fund kelas G ini sebagai alternatif nih. Kalau misalnya teman Yamin atau sobat Bahana mau invest di obligasi pemerintah syariah, tapi mau yang lebih liquid, yang lebih gampang gitu, yang lebih simple, ya ini bisa salah satunya ke Bahana Syariah Fund gitu, Mas Ilham. Wah, keren banget nih teman-teman, bisa menemukan produk reksadana itu di aplikasi Saya Kaya. Nah, kalau ngomongin sekarang kita masuk ke kinerjanya. Untuk kinerja historisnya, Bahana Syariah Fund kelas G ini seperti apa, Kak? Oke. Kalau misalnya untuk historisnya, jadi selama 1 tahun itu kita dapat hampir 5%. Dan ini bisa dibilang cukup menarik ya untuk obligasi pemerintah. Jadi kalau misalnya jangan dibandingin sama isinya korporasi, karena biasa kalau korporasi ini dia bisa memberikan potensi imbasnya lebih besar, tapi biasanya dari sisi risiko lebih tinggi juga. Tapi kalau obligasi pemerintah, ya ini bisa dibilang lebih low risk, jauh lebih low risk karena dijamin oleh pemerintah. Jadi ibaratnya kalau ada obligasinya yang gagal bayar, pasti pemerintah lebih mudah lah untuk mengcover itu dibandingkan sebuah korporasi kan. Gitu. Jadi kalau untuk reksadana yang isinya full di obligasi pemerintah itu termasuk performance yang cukup menarik gitu. Sekitar 1 tahun di 4,7%, dan kembali lagi untuk obligasi pemerintah ini kan dia harganya naik turun. Dia bisa ada volatilitasnya tergantung kondisi market. Dan memasuki 2024 kita lihat akan dilakukannya penurunan suku bunga atau rate cut. Nah, ini pasti akan menguntungkan obligasi pemerintah gitu. Karena ketika suku bunga turun, biasanya yang banyak gerak itu obligasi pemerintah, tuh harganya akan pada naik. Gitu, Mas Ilham. Setuju. Itu udah di spill tipis-tipis loh sama Kenji. Kalau misalnya suku bunga turun, saya harus beli apa? Nah, sebenarnya itu udah ada jawabannya teman-teman. Tapi balik lagi, sebelum berinvestasi, ada baiknya tentukan dulu nih tujuan finansial teman-teman apa, dan sesuaikan dengan profil risikonya. Tujuan finansial, bagaimana sih cara menentukannya? Ya, tips sederhana, kita menentukan tujuan finansial secara spesifik. Misalnya, jangka pendek untuk apa, jangka menengah untuk apa, jangka panjang untuk apa. Kemudian profil risikonya seperti apa. Apakah kita merupakan investor konservatif tipenya, atau moderate, ataupun agresif. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat kinerja dari produk reksadana dan disesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing.
Salah satu reksadana yang bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yaitu Bahana Syariah Fund Kelas G. Kalau misalnya pengen tahu nih track record atau kinerjanya seperti apa, teman-teman bisa melihat laporan yang kalau di reksadana namanya Fund Fact Sheet. Ya. Tempatnya di mana sih Kak? Tempatnya teman-teman buka aja aplikasinya sekarang, kemudian produk, klik Bahana Syariah Fund Kelas G, terus ke tab informasi, scroll paling bawah itu ada fun facts. Wah, tadi udah historis sudah disebutkan nih oleh Kak Jason. Nah, Kak, kalau view ke depan nih, apalagi sekarang mau masuk bulan Ramadan, view ke depannya bagaimana nih untuk Bahana Syariah Fund Kelas G? Ya, untuk view ke depannya kembali lagi Mas Ilham ya tadi karena kita melihat ada penurunan suku bunga yang di-expect mungkin 3-4 kali atau berarti sekitar 0,75 sampai ke 1%, ini pasti akan bagus banget buat obligasi-obligasi pemerintah. Gitu karena ya kembali lagi obligasi pemerintah itu biasa yang lebih liquid, lebih tradable, pasti ini harganya akan lebih berpengaruh terhadap penurunan suku bunga. Gitu makanya biasanya kalau kita lihat ketika suku bunga turun, obligasi-obligasi pemerintah itu harganya pada naik tuh. Jadi selain nanti kalau invest di Bahana Syariah Fund, selain dapetin potensi imbal hasil dari kupon, dapat juga dari capital gain. Jadi momentum penurunan suku bunga ini, Mas Ilham. Oh iya, mungkin ada yang lupa Mas Ilham. Ada satu yang menarik seputar Bahana Syariah Fund ini. Jadi yang bikin unik Bahana Syariah Fund ini adalah sebuah endowment fund. Jadi ibaratnya kita ini bekerja sama dengan organisasi MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Makanya namanya Bahana MES Syariah Fund. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi MES, di mana Masyarakat Ekonomi Syariah ini saat ini diketuai oleh Pak Erick Thohir. Dan organisasi MES ini ibaratnya mereka ini memiliki visi misi untuk mendorong atau mensupport kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia. Seperti misalnya mereka memberikan beasiswa syariah, pembangunan e-learning untuk pendidikan ekonomi dan sebagainya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman semua invest di produk Bahana Syariah Fund, ini juga bisa dibilang sambil beramal, sambil mensupport organisasi MES ini supaya terus berkembang. Gitu. Setuju. Jadi memang view kedepannya masih positif ya, dan tidak hanya kita investasi saja, tapi kita bisa menyupport, membantu terhadap endowment yang di Kak Jason bicarakan. Nah, ini menarik banget. Ada salah satu pertanyaan nih dari Kak Tika Trik. Wah, Kak Tika Trik nih sering banget muncul nih. Makasih banyak, Kak. Jadi calon presiden sudah terlihat, BI sudah cawe-cawe suku bunga. Ya, cawe-cawe itu maksudnya kayak spal-spil kali ya. Terus apakah ini menjadi acuan Bahana IM lebih agresif dalam berinvestasi atau lebih selektif dalam pemilihan aset guna menunjang kinerja? Oke. Jadi thank you untuk Tika Trik untuk pertanyaannya ya, Gina. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini terkait dengan suku bunga ya, kembali lagi kalau misalnya terkait dengan suku bunga ini sebenarnya kalau misalnya dibilang sama pengaruhnya sama hasil pemilu ini mungkin kalau misalnya hasil pemilu ini lebih pengaruh ke saham gitu ya, karena ya kembali lagi mungkin aku bahas sedikit ya Mas Ilham, kalau saham ini asing ini biasanya lebih suka keberlanjutan. Makanya ketika kemarin dari hasil quick count-nya ini satu putaran, makanya saham market pada rally itu asing pada inflow gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau kita terkait yang untuk suku bunga, dengan melihat seperti sekarang kondisinya kemungkinan akan dilakukan rate cut sebanyak 3-4 kali, kita sendiri juga untuk porsi obligasi kita bisa sedikit lebih agresif karena kita bisa mengambil momentum dari sini, dan semoga dengan adanya penurunan suku bunga ini harga-harga dari obligasi kita yang obligasi pemerintah ini bisa lebih kencang naiknya gitu. Thank you Kak Jason. Tapi jangan berhenti di situ aja teman-teman. Tadi Kak Jason ngomongin saham, berarti nggak ada hubungannya sama reksadana. Tuh, ketika pasar saham memiliki kinerja yang terbaik, maksudnya meningkat gitu. Nah, dampaknya itu bisa jadi ke reksadana saham. Nah, teman-teman juga bisa nih diversifikasi, nggak hanya cuma ke Bahana Syariah Fund kelas G, tapi ke jenis aset reksadana yang dari Bahana itu sendiri. Ada reksadana saham juga. Nah, jadi kita bisa diversifikasi. Tapi sebelum diversifikasi, jangan lupa kami mengingatkan, investasi juga memiliki risiko. Yang pertama adalah tentukan tujuan finansial terlebih dahulu ya. Balik lagi teman-teman, harus tahu tujuannya. Karena investasi itu tentang kita yang butuhkan, ya bukan tentang kata orang kayak harus beli ini, harus beli ini. Tapi sebenarnya apa yang kita butuhkan, kemudian kita harus pahami nih profil risikonya seperti apa, apakah kita
gaya konservatif, moderate, ataupun agresif. Baru kita tentukan dan sesuaikan produk investasi yang kita inginkan. Apakah kita ingin berinvestasi di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, atau reksadana indeks. Nah, ngomongin soal bahan namanya syariah fund kelas G, tadi mungkin sedikit di-spill ya untuk porsi alokasinya. Ada alasan nggak sih, Kak, kenapa alokasi di bahan namanya syariah fund kelas G itu obligasi pemerintah yang SBSN tadi? Porsinya berapa banyak gitu? Oke, jadi kebetulan kenapa kita lebih suka SBSN karena biasanya pertama bahana ini kita ini kan bisa dibilang salah satu MI yang cukup fokus terhadap risiko. Kita melihat memang obligasi, kalau dari sisi obligasi pemerintah ini biasanya mereka bisa dibilang untuk dari sisi obligasi yang paling low risk lah. Gitu. Nah kebetulan karena kita ada juga reksadana yang memang isinya full di obligasi pemerintah, yaitu Kati Lestari. Nah, kita juga bikin yang versi syariahnya, yaitu bahan namanya Syariah Fund. Dan kebetulan kita juga kerjasama sama organisasi MES untuk mensupport mereka. Oke, kita bikin namanya bahan namanya Syariah Fund. Dengan isinya full di obligasi pemerintah syariah atau SBSN. Atau bisa isinya Project Based Sukuk, PBS. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Jason. Nah, ngomongin soal syariah, ada yang penasaran nggak? Emang bedanya reksadana syariah sama konvensional apa gitu? Katanya di syariah itu ada proses cleansing ya. Nah mungkin buat teman-teman yang masih penasaran cleansing di reksadana itu seperti apa, Kak Jason boleh minta tolong untuk di Oke. Jadi kalau untuk cleansing ini cuma ada di reksadana yang syariah. Nah cleansing ini apa? Cleansing ini ibaratnya gini. Kalau misalnya sebuah reksadana itu kan kita uangnya bukan MI yang pegang ya, teman-teman. Jadi uangnya ini yang pegang ini adalah yang simpan ini adalah bank kustodian. Kita MI cuma mengolah aja gitu. Nah, karena disimpan di bank kustodian, banknya ada bank kustodian, ada banknya, pasti uang yang disimpan ini ada bisa memberikan bunga, dikasih bunga nih sama bank kustodiannya. Nah, biasa bunga-bunga itu kan biasa kita sebutnya kalau untuk di syariah riba ya. Nah, makanya bunga-bunga itu karena untuk membersihkan reksadana ini dari unsur-unsur riba, biasanya nanti setiap tahun diambil nih bunga-bunga tersebut oleh MI. Nah, bunganya ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial atau amal. Seperti misalnya bahana kita setiap tahun rutin untuk mensupport pembangunan masjid. Lalu juga kalau misalnya ada bencana alam, kita juga support ke situ. Dan juga biasa kita kirim ke panti asuhan. Biasa 3 hal itu sih yang kebanyakan kita lakukan setiap tahunnya dari hasil-hasil cleansingnya bahana. Gitu. Wah, ini nggak hanya investasi sih, itu sepaket sama beramal. Iya, beramal. Dan juga proses cleansing itu jadi asetnya tidak diinvestasikan oleh emiten-emiten atau perusahaan yang berkaitan dengan misalnya emiten perjudian, alkohol gitu, rokok, itu enggak teman-teman. Jadi sudah ada pihak-pihak yang mengotor sistem dan menggunakan prinsip syariah. Nah, ada yang nanya lagi pasti ini. Ini cukup banyak. Kak, kalau kayak gitu berarti yang boleh investasi produk syariah cuman yang muslim aja dong? Enggak. Semua kalangan boleh nih teman-teman. Jadi teman-teman yang muslim atau non-muslim juga bisa berinvestasi di produk syariah. Dan salah satu produk pertimbangan yang bisa diinvestasikan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang tadi dimention oleh Kak Jason, yaitu bahan namanya syariah fund kelas G yang ada di aplikasi Saya Kaya. Nah, Kak Jason ngomongin soal produknya ini menarik banget sih. Mungkin gini, kira-kira produk bahan syariah fund kelas G ini atau kelas G ini cocok diinvestasikan untuk jangka waktu berapa lama dan tingkat risikonya seperti apa? Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen, oh saya nih kayaknya moderate nih atau apa, cocok nggak ya? Gitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk bahan namanya syariah fund ini, karena memang kita isinya full di obligasi pemerintah, ini cocok sekali buat teman-teman Yamin atau untuk sobat bahana yang memang pengen invest untuk jangka waktu menengah. Menengah itu bisa dibilang 1-3 tahun atau 5 tahun tuh bisa invest di obligasi. Nah, untuk resikonya kita prefer karena kita isinya obligasi pemerintah. Untuk teman-teman yang moderat atau mungkin yang dari sisi konservatif mau coba yang moderat, itu bisa. Karena kembali lagi kita isinya obligasi pemerintah. Dari sisi resiko portofolio itu sudah benar-benar kita pertimbangkan. Sudah kita
minimalisir seminimal mungkin karena kita isinya sudah di full kan semuanya di obligasi pemerintah yang syariah gitu. Wow, terima kasih nih Kak Jason. Nah mungkin sepertinya sudah di waktu terakhir nih Kak Jason, nggak terasa banget nih. Oh ya, buat teman-teman nih yang mau ada pertanyaan juga boleh loh langsung bertanya langsung di kolom komentar kayak seperti Kak Tikan Trik tadi. Nah, kira-kira dari Kak Jason sendiri ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman yang mau mulai investasi reksadana harus melakukan langkah apa terlebih dahulu? Oke. Untuk teman-teman yang mau invest di reksadana, ini ada baiknya pertama tadi seperti Mas Ilham sempat mention, kita buat tujuan investasi dulu nih. Jangan sampai kita investasi cuma asal invest saja, tapi kita mesti buat tujuannya dulu. Misalnya untuk beli rumah, atau untuk menikah, atau untuk pendidikan anak dan sebagainya. Nah biasanya kalau misalnya untuk yang jangka waktu untuk tujuan investasi jangka pendek, misalnya di bawah 1 tahun untuk traveling gitu, better kita masuknya di pasar uang aja karena lebih low risk. Tapi kalau misalnya untuk yang misalnya untuk menikah jangka menengah 3-5 tahun itu bisa kita tempatkan di obligasi di reksadana obligasi. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, misalnya di atas 5 tahun, misalnya untuk pendidikan anak atau untuk pensiunan, itu bisa juga di reksadana saham. Jadi kembali lagi kita mesti menentukan tujuan investasinya. Kedua, kita mesti tahu profil resiko kita. Jangan sampai teman-teman ternyata profil resikonya konservatif tapi malah invest di saham. Nah, kalau tiba-tiba amit-amit sahamnya crash, bisa jadi teman-teman semuanya nggak bisa tidur karena kepikiran portofolionya minus. Nah, itu penting banget juga. Jadi selain tahu tujuan, tahu profil risiko, dan kembali lagi kita mesti tahu nih soal produk investasinya, siapa sih yang mengelola. Karena teman-teman, tuh biasanya sekarang banyak banget investasi-investasi bodong yang biasanya menawarkan imbal hasil tinggi atau yang fix gitu. Itu mesti agak sedikit hati-hati tuh kalau misalnya ditawarkan seperti itu teman-teman, karena sudah banyak sekali orang-orang yang terkena investasi-investasi bodong. Itu better kalau misalnya mau invest yang lebih aman, bisa salah satu di Saya Kaya nih, karena kebetulan dari Saya Kaya juga udah memfilter ya Mas Ilham ya, MI mana yang memang sudah terpilih, yang memang dari sisi track record-nya oke, gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya mau investasi, coba di reksadana, saya salah satunya bisa mencoba di aplikasi Saya Kaya. Dan sudah diawasi oleh OJK, itu salah satu penting nih teman-teman. Tadi Kak Jason juga sempat mention kalau misalnya punya tujuan jangka pendek bisa juga ke reksadana pasar uang. Mungkin yang harus di-highlight adalah bisa juga, bukan berarti harus ke situ. Karena apa? Balik lagi memang kita harus disesuaikan nih. Tadi Kak Jason juga mention ya kan, tentukan tujuannya dulu, terus kita pahami profil risikonya dan baru kita sesuaikan reksadana yang ingin kita pilih untuk jangka panjang. Wah, terima kasih banyak nih Kak Jason, Tim Bahana, dan juga teman-teman yang menonton IG Live. Jangan lupa untuk habis IG Live ini tolong diisi surveinya. Linknya ada di bio Instagramnya Saya Kaya. Dan kalau teman-teman juga penasaran nih, kira-kira ada promo apa sih di Saya Kaya, teman-teman langsung bisa buka aplikasinya aja, terus scroll ke bawah bagian promo, atau misalnya, ada nggak sih artikel atau bacaan biar saya upgrade ya kan ilmunya, teman-teman bisa aja baca artikel di aplikasinya, scroll paling bawah. Nah, terima kasih banyak Kak Jason, terima kasih Sobat Bahana, dan terima kasih juga temannya Yamin untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa langsung diaplikasikan, dan sehat-sehat selalu. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. So, selamat sore Kak Jason dan teman-teman semua. Sampai ketemu. Thank you, Mas Ilham. Thank you. Bye-bye. Sobat Bahana, teman Yamin semuanya.